Udah saya record. Ketika kadar gula darah kita tinggi, otomatis akan banyak ATP yang ada di dalam tubuh kita. Nah, ATP itu sebenarnya sintesis lemak tidak akan terjadi walaupun kita ATP-nya banyak, tapi kalau ATP-nya dipakai. Nah, kasusnya kalau ATP kita banyak tapi tidak dipakai, misalnya saja setelah makan kita ngobrol dalam waktu yang lama tanpa kita ada aktivitas yang berat. Hal itu menyebabkan tubuh kita memutuskan untuk melakukan sintesis asam lemak. Nah, ketika ATP kita tinggi, maka ATP itu akan menghambat enzim yang mengubah isositrat menjadi alfa-ketoglutarate. Hal tersebut menjadikan isositrat di dalam matriks mitokondria menjadi berlimpah. Nah, isositrat itu juga bisa diubah kembali menjadi sitrat, sehingga sitrat juga dalam kondisi yang banyak. Ketika sitrat kita banyak, sitrat itu punya jalur khusus di dalam matriks. Jadi dia bisa dengan mudah keluar matriks menuju sitoplasma. Di situ sitrat akan diubah menjadi asetil-CoA dan oksaloasetat, di mana oksaloasetat akan dapat melalui proses gluconeogenesis, yang mana dia akan diubah menjadi pirufat dan kembali lagi ke dalam mitokondria untuk melalui proses-proses yang ada di sel. Nah, kemudian pada proses pengubahan oksaloasetat menjadi pirufat, ada NADH yang dihasilkan. Nah, NADH ini merupakan salah satu bagian yang penting untuk sintesis asam lemak sebagai agen preduksi. Nah, sedangkan asetil-CoA akan bertemu dengan enzim asetil-CoA karboksilase dan membentuk malonil-CoA. Malonil-CoA adalah building block dari sintesis asam lemak. Dan ada satu bahan lagi yaitu fatty acid sintase, sebuah seperangkat enzim untuk melakukan sintesis asam lemak. Sintesis asam lemak diawali atau diinisiasi dengan masuknya asetil-CoA. Kemudian asetil-CoA dipindah ke gugus cis yang ada pada fatty acid sintase, ditransfer. Sehingga gugus ACP pada fatty acid sintase kosong. Untuk itulah building block asam lemak yang sebenarnya bisa masuk. Maka malonil-CoA bisa masuk dan berikatan dengan ACP. Kemudian terjadi kondensasi ya antara 2 karbon asetil-CoA dengan 3 karbon malonil-CoA. Tapi kondensasi tersebut dibayar dengan 1 buah karbon dioksida. Jadi kita menghasilkan 1 buah karbon dioksida. Sehingga atom karbon yang tersisa ada 4. Nih ya, ada 4. Nah, proses selanjutnya adalah kebalikan dari proses detoksidasi, di mana yang pertama adalah reduksi dengan enzim reduktase, kemudian dehidrasi yang menghasilkan molekul air, dan dilanjutkan dengan reduksi kembali. Kemudian setelah itu prosesnya berulang, di mana malonil-CoA terus ditambahkan, dan kemudian proses yang tadi reduksi, dehidrasi, dan reduksi lagi berulang sampai pada jumlah karbon pada asam lemak yang dikehendaki. Di mana nanti pada proses terakhir akan ada enzim thioesterase, di mana dia akan memotong ikatan antara asam lemak dan ACP. Sehingga asam lemak bisa keluar, bisa lepas, dan bisa digunakan untuk proses selanjutnya. Oke, sebelum saya lanjutkan ke subbab yang baru, silahkan kalau ada pertanyaan tentang sintesis asam lemak. Atau kalau mau nanya tentang materi sebelumnya juga silahkan. Oke, gimana? Sudah cukup jelas ya? Saya harap sudah cukup jelas materi sintesis asam lemaknya. Sekarang saya akan... Izin, Bu. Oh ya, silakan.
tentang ACC. Nah, waktunya sudah mau habis, jadi Oh Ibu iya. jelaskannya secara Iya iya, lupa saya. Ini ya. Oke, kita ngomongin asetil-CoA karboksilase. Namanya karboksilase. Artinya kalau karboksilase dia bertugas untuk menambahkan gugus karboksil pada asetil-CoA. Kalau ada enzim namanya dekarboksilase, artinya dia mengurangi gugus karboksil. Tapi kalau karboksilase saja artinya dia menambahkan ya. Nah, dia diatur oleh dua cara, yaitu secara allosterik dan secara hormonal. Nah, masing-masing cara tersebut melakukan regulasi secara positif dan regulasi secara negatif. Artinya, regulasi positif akan mengaktifkan enzim tersebut. Sebaliknya, kalau regulasi negatif, dia akan menghentikan atau menghambat proses kerja dari enzim tersebut. Jadi di sini, regulasi positif dari asetil-CoA karboksilase dilakukan oleh dua cara. Yang pertama, secara allosterik oleh sitrat. Jadi, ketika di dalam sel sitrat ini ada banyak, sitrat kan tempatnya dia di mitokondria, di matriksnya. Nah, ketika sitratnya banyak, dia bisa keluar. Nah, ketika sitratnya keluar ini, otomatis akan ada sitrat di dalam sitoplasma kita, di luar matriks. Nah, ketika ada sitrat di luar matriks, asetil-CoA itulah akan melakukan pekerjaannya. Jadi, dia diaktifkan oleh keberadaan sitrat. Nah, selain diaktifkan oleh keberadaan sitrat, asetil-CoA karboksilase juga diaktifkan oleh keberadaan insulin. Kalian pasti familiar kan ya dengan insulin. Orang-orang yang terkena penyakit diabetes mellitus selalu mengeluhkan tentang insulin. Entah itu beberapa penderitanya tidak bisa memproduksi atau memperkerjakan insulin dengan baik. Oke, Arta kenapa baru masuk? Halo Arta? permisi Bu, saya Oh, pakai dua akun masih putus-putus suaranya Arta Bu. nih. Oh ya udah masukkan ya yang penting. Nah, ini bagian yang terpenting. Yang penting ya, bukan yang terpenting lah, banyak yang penting soalnya. Jadi begini teman-teman. Saya jelaskan di atas aja lah ya. Ini boleh saya hapus ya. Saya butuh tempat. Nah, saya tadi bilang bahwa insulin itu bisa mengaktifkan asetil-CoA karboksilase. Asetil-CoA karboksilase, dia kalau tidak aktif, dia dalam keadaan membentuk dimer. Kalau dimer itu artinya dia ada dua molekul yang bergabung menjadi satu. Jadi ada dua molekul asetil-CoA karboksilase yang menjadi satu. Dimer seperti ini. Nah, ketika ada insulin, ini adalah asetil-CoA karboksilase yang inaktif. Jadi dia dalam keadaan dimer. Ketika dia ketemu dengan insulin sebenarnya tidak masuk ya ke dalam sel, dia hanya memberi sinyal. Jadi yang saya gambar warna merah di sini, ini adalah insulin. Ketika insulin diterima sinyalnya oleh reseptor sel kita, maka reseptor sel kita akan melakukan ekskresi atau mengeluarkan enzim yang dinamakan enzim fosfatase. Nah, kondisi asetil-CoA karboksilase yang tidak aktif seperti ini, dimer. Dimer ini tidak bisa bergabung satu sama lain karena dia mempunyai gugus fosfat di ujungnya. Jadi gugus fosfat ini menghalangi
asetil-CoA karboksilase membentuk polimer. Nah, kenapa? Karena asetil-CoA karboksilase itu baru bisa bekerja, baru bisa aktif ketika dia membentuk sebuah polimer. Nah, seperti ini. Kalau dimer itu ada 2 molekul yang bergabung menjadi satu. Tapi kalau polimer artinya ada banyak molekul asetil-CoA karboksilase yang bergabung menjadi satu. Makanya dia berbentuk polimer. Nah, tadi saya bilang bahwa ketika dia dalam bentuk dimer, ada gugus fosfat. Ada gugus fosfat pada dimer asetil-CoA karboksilase. Gugus fosfat itulah yang menghalangi mereka untuk bergabung antara dimer-dimernya. Nah, ketika insulin datang, fosfatase akan rilis. Nah, fosfatase ini tugasnya adalah untuk menghilangkan gugus fosfat pada asetil-CoA karboksilase. Nah, ketika gugus fosfatnya dihilangkan, maka otomatis asetil-CoA karboksilase akan bisa untuk bergabung satu sama lain. Jadi ini bisa bergabung, ini juga bisa bergabung, membentuk polimer, sehingga dia dapat bekerja. Oke, itu adalah regulasi positif. Artinya ketika kita bertemu dengan sesuatu, kita akan aktif. Itu regulasi positif. Nah, sekarang regulasi negatif. Regulasi negatif asetil-CoA karboksilase itu dilakukan oleh 2 komponen secara allosterik dan hormonal. Yang allosterik dilakukan oleh long chain fatty acid. Gampangannya begini, kalau sudah ada asam lemak, ngapain kita harus sintesis asam lemak? Nah, jadi ketika di dalam sitoplasma kita sudah terdapat banyak sekali asam lemak, free fatty acid seperti ini, maka asetil-CoA karboksilase otomatis akan menghentikan kerjanya. Karena kalau sudah ada terlalu banyak fatty acid, asam lemak, kenapa kita harus sintesis? Nah, karena itulah ketika dia bertemu dengan banyak asam lemak seperti ini, asetil-CoA akan menghentikan kerjanya. Begitu. Nah, kalau secara hormonal, asetil-CoA karboksilase itu diregulasi oleh enzim namanya glukagon atau ini bukan enzim, ini hormon. Hormon namanya glukagon, epinefrin atau norepinefrin. Nah, hormon-hormon ini biasanya bekerja ketika kadar gula darah kita rendah. Ya, karena kalau kadar gula darah kita rendah, otomatis asam lemak itu tidak akan dibuat lagi. Kita harus mendegradasi asam lemak tersebut. Larinya nanti ke beta oksidasi ya, bukan ke sintesis asam lemak. Nah, ketika glukagon ada memberikan sinyal pada reseptor di sini. Reseptor di dalam sel itu akan merilis sebuah enzim yang dinamakan enzim protein kinase A. Nah, protein kinase A namanya kinase. Kinase itu adalah sebuah protein yang menambahkan gugus fosfat. Dia akan melakukan penambahan gugus fosfat pada polimer asetil-CoA karboksilase. Jadi polimer-polimernya itu ditambahkan gugus fosfat. Kalau ditambahkan gugus fosfat, otomatis polimer-polimer ini akan tercerai-berai, sehingga dia tidak akan menjadi bentuk polimer lagi. Dia tercerai-berai menjadi bentuk dimernya, seperti ini. Karena itulah asetil-CoA karboksilase menghentikan kerjanya. Begitu. Bagaimana Arta? Apa sudah bisa dimengerti tentang regulasi dari asetil-CoA karboksilase? Sudah, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Oke, kalau ada yang belum mengerti yang lain, silahkan bertanya. Loh, bentar. Oh ya udah. Oke, kalau tidak ada yang bertanya, saya akan melanjutkan ke materi yang lain. Oke, sintesis asam lemak sudah selesai.
beta oksidasi sudah selesai. Sekarang kita akan belajar tentang ini. Oh, jangan ini dulu ya sebenarnya. Ini lama lagi. Kita akan belajar dulu tentang bagaimana sintesis trigliserida. Tadi kan kita sudah belajar tentang sintesis asam lemak. Nah, itu baru asam lemaknya. Nah, bagaimana kita bisa mendapatkan gliserol sehingga kita bisa menggabungkan antara gliserol dan asam lemak. Dengan demikian, kita akan mendapatkan trigliserida. Nah, trigliserida itu buat apa? Trigliserida itu biasanya nanti akan dipecah lagi menjadi asam lemak dan gliserol. Akan tetapi, ketika tidak sedang digunakan, maka triasilgliserol atau trigliserida tersebut akan disimpan di dalam bentuk droplet, lipid droplet namanya, di dalam sebuah jaringan namanya jaringan adiposa. Tepatnya ada di dalam sel adiposit. Oke, ini nggak akan saya pakai dulu. Emang pakai lembar kosong aja. Nah, kalau kalian ingat, di awal pertemuan saya menjelaskan bahwa gliserol itu adalah sebuah molekul yang mempunyai 3 atom karbon, di mana masing-masing atom karbonnya dia akan berikatan dengan gugus hidroksil. Seperti ini. Bentar, saya pindah posisi. Nah, seperti ini. Kemudian, misalkan saja di sini kita mempunyai 3 jenis asam lemak yang berbeda. Andaikan di sini saya membuat warna kuning ya. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. SKOA. Misalkan di sini saya membuat sebuah asam lemak yang mempunyai 16 atom karbon. Ini kita sebut sebagai asam lemak fatty acyl CoA ya, ini ya, sudah dalam bentuk CoA, sudah aktif. Nomor 1. Nah, kemudian saya akan membuat lagi asam lemak dengan warna biru, hijau. Nah, saya akan membuat asam lemak lain yang mana dia ada 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. Misalkan di sini ada asam lemak yang dia sifatnya mempunyai 2 ikatan rangkap. Seperti yang kemarin kita pelajari ya. Ini adalah asam linoleat. Dia punya 18 atom karbon. 18 ya? Benar, 18. Dia punya 18 atom karbon. Nah, kemudian saya akan memberikan satu contoh lagi karena triasilgliserol itu terdiri atas 3 buah asam lemak dan 1 gliserol. Nah, misalkan di sini saya membuatnya 18 juga, 1, 2, 3. Gini kali. Kurang 1. Gini. Ini adalah asam linoleat. Salah, asam oleat. Yang atas linoleat, yang bawah yang atas linoleat, yang bawah oleat. Nah, misalkan saja ini kita kasih nama, biar kita nggak kesusahan nanti namanya kita kasih nomor aja ya. Jadi ini nomor 2, kemudian yang ini nomor 3.
Kalau asam lemaknya sudah jelas, kita akan mendapatkannya dari proses sintesis asam lemak yang barusan kita pelajari. Nah, sekarang bagaimana dengan gliserol? Dari mana kita mendapatkan gliserol ini? Gliserol bisa didapatkan tentu saja dari degradasi asam lemak. Degradasi trigliserida. Nah, selain itu, kemarin juga saya kasih tahu bahwa gliserol itu bisa didapatkan dari produk atau intermediate dari glikolisis, yaitu dari dihidroksiaseton fosfat. Nah, bagaimana sih ketemunya antara gliserol menjadi dihidrogen aseton fosfat? Nah, begini teman-teman. Jadi gliserol itu bisa bertemu dengan yang namanya gliserol kinase. Seperti yang tadi saya jelaskan, kinase itu tugasnya untuk menambahkan gugus fosfat. Nah, dia juga memerlukan ATP, diubah menjadi ADP. Dia menambahkan gugus apa tadi? Fosfat, PO43-. Sehingga apa yang terjadi? Dia akan melakukan penambahan gugus fosfat pada gliserol yang nomor 3. Bukannya nomor 3, ya benar nomor 3. Nanti namanya nomor 3. Jadi misalkan saya punya begini, OH. OH-nya yang ini hilang. OH-nya yang ini hilang karena apa? Karena diganti dengan gugus fosfat. PO43-. Nah, seperti ini. Nah, ini disebut dengan gliserol 3-fosfat. 3P dah, biar saya nggak terlalu banyak nulis ya. Nah, kemudian gliserol 3-fosfat ini bisa melalui proses yang namanya reduksi dan oksidasi. Kebalik. Dia bisa melalui proses yang namanya oksidasi. Jadi dia ini bisa dioksidasi menjadi dihidroksiaseton fosfat. Nah, dihidroksiaseton fosfat itu teman-teman sama. Dia punya gugus fosfat juga, dihidroksiaseton fosfat ya sesuai namanya, 4,3-min, dan kemudian dia juga punya dihidroksiaseton, dia punya gugus aseton. Nah, itu dilakukan oleh enzim, namanya adalah gliserol 3-fosfat dehidrogenase. Prosesnya adalah oksidasi ya. Jadi kalau kalian lihat nih, gugus yang ini berasal dari gugus ini. Yang diubah cuma itu saja. Nah, ini bisa masuk ke dalam proses glikolisis, di mana dia akan diubah menjadi pirufat, masuk ke dalam asetil-CoA, dan masuk ke dalam siklus Krebs, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, gliserol 3-fosfat juga bisa langsung ditambahkan gugus asil CoA yang tadi sudah kita jelaskan. Fatty asil CoA nomor 1, 2, dan 3. Nah, jadi biasanya teman-teman di dalam sel adanya gugus fosfat seperti ini, artinya komponen tersebut bisa digunakan. Ada yang bisa digunakan, ada yang tidak bisa digunakan. Intinya fosfat itu digunakan sebagai sinyal. Jadi nggak bisa kita langsung melakukan sintesis kalau bentukannya dia gliserol murni seperti ini. Kita tidak bisa. Kita baru bisa melakukannya kalau dia ada fosfatnya. Gitu. Nah, ini gliserol 3-fosfat jika bertemu dengan misal tadi asil CoA, fatty asil CoA, karena apa tadi yang nomor 1 ya teman-teman, saya lupa, oren. Bertemu dengan fatty asil CoA nomor 1. Dan tentu saja CoA-nya keluar, maka dia akan membentuk sebuah molekul yang namanya lisofosfatidik. Lisofosfatidik, iya benar, lisofosfatidik. Jadi nempelnya kemana? Nempelnya bukan di gugus yang ada fosfatnya, bukan. Tapi asam lemak itu akan berikatan atau berkondensasi dengan gugus hidroksil
Maaf, yang nomor 1, bukan dengan gugus yang ada fosfatnya. Kenapa? Biar gliserolnya itu tetap aktif. Karena kalau sudah nggak ada fosfatnya, dia tidak bisa dilakukan penambahan yang lain. Jadi, misalnya di sini saya gambar. Nah, ini yang tadi ya. Ini tadi fosfat. 3-, PO4 3-. Maka dia di sini ada isinya adalah yang nomor 1. Jadi asam lemak yang nomor 1. Nah, molekul ini namanya adalah lisofosfatidic acid atau monoasil gliserol. Ini atau ya. Lisofosfatidic acid itu artinya dia ada bagian ininya, fosfat, tapi dia juga ada komponen monoasil gliserolnya. Monoasil gliserol artinya dia mempunyai satu molekul asam lemak dan dia ada gliserolnya, gitu ya. Nah, molekul ini bisa lanjut prosesnya untuk ditambahkan asam lemak nomor 2. Nah, asam lemak nomor 2 tentu saja akan masuk ke dalam gugus hidroksil yang nomor 2 di sini. Nah, langsung saja ya. Nah, yang ini tadi fosfatnya harus tetap ada selama proses reaksi itu belum selesai. Jadi di sini nomor 1, maka yang di sini adalah asam lemak nomor 2. Nah, molekul ini disebut dengan fosfatidic acid. Fosfatidic acid. Nah, atau kita juga bisa menyebutnya sebagai diasil gliserol. Karena ada 2 fatty asil atau asam lemak yang berikatan dengan gliserol tersebut. Nah, kemudian yang terakhir, kita harus memasangkan gugus atau asam lemak pada gugus fosfatnya. Nah, untuk itulah, oh ya, mohon maaf teman-teman, jadi enzim yang bekerja di sini adalah asil-CoA transferase. Jadi tugasnya adalah memindahkan asil-CoA bebas menjadi berikatan dengan gliserol. Nah, untuk proses yang ketiga, selain asil-CoA transferase, ada juga enzim fosfatase yang ikut bekerja. Untuk apa? Fosfatase tadi saya juga bilang kan, untuk menghilangkan gugus fosfat yang ada pada gliserol. Kenapa? Karena tempatnya bagian ini akan ditempati oleh asam lemak nomor 3. Gitu ya teman-teman. Jadi semuanya akan ditempati oleh asam lemak. Nah, kalau sudah bentuknya seperti ini, kita sudah mendapatkan triasil gliserol. Atau kita juga bisa menyebutnya trigliserida. Triglyceride. Nah, ini adalah proses bagaimana kita mensintesis trigliserida. Saya ulangi ya prosesnya ya. Jadi yang pertama, gliserol yang kita punya, yang kita dapatkan dari sini, dihidroksiaseton fosfat. Jadi dihidroksiaseton fosfat itu bisa mengalami namanya reduksi ya. Reduksinya itu dilakukan oleh enzim namanya dihidroksiaseton fosfat reduktase. Sehingga membentuk gliserol 3-fosfat. Atau kita bisa menggunakan gliserol kinase untuk mendapatkan gliserol 3-fosfat. Jadi sumbernya ada 2 ya. Dari sini dan dari sini gliserol. Nah, kemudian kalau asam lemak sumbernya dari mana? Asam lemak ini, 3 buah ini, bisa kita dapatkan dari sintesis asam lemak. Bisa juga kita dapatkan dari degradasi triasilgliserol yang lain menjadi asam lemak dan gliserol. Nah, kemudian proses penambahan asam lemak itu dilakukan oleh enzim tadi namanya apa?
fatty acyl transferase, fatty acyl CoA transferase. Nah, dia menambahkan gugus fatty acyl dan melepaskan gugus CoA-nya. CoA-nya dihilangkan sehingga bisa dilakukan kondensasi dengan gliserol pada atom karbon nomor 1. Dan kita mendapatkan molekul namanya lisofosfatidik acid atau asam lisofosfatidik. Atau juga gampangnya kita biasa menyebutnya monoasil gliserol karena ada satu asam lemak yang ada pada molekul tersebut. Kemudian ada satu lagi masuk. Asam lemak nomor 2 masuk. Dan tentu saja CoA-nya keluar. Nah, sehingga dia akan berikatan dengan atom karbon nomor 2 dan terbentuklah fosfatidik acid atau disebut juga diasil gliserol biar gampang. Pada proses ketiga, selain kita menggunakan asil CoA transferase, pada proses ini kita juga membutuhkan enzim fosfatase. Kenapa? Karena di atom karbon nomor 3 masih ada gugus fosfat. Kita perlu menghilangkannya agar bisa ditempati oleh asam lemak nomor 3. Untuk itulah kita bisa mendapatkan triasilgliserol atau trigliserida. Oke, bagaimana? Ada pertanyaan tentang sintesis trigliserida? Nggak terlalu rumit ya, soalnya enzim yang dipakai sama, asil CoA transferase. Ada penambahan fosfatase saja di akhir. Nah, seperti itu ya. Silakan, kalau ada pertanyaan. Oke, kalau tidak ada, saya bisa lanjut. Gimana? Saya lanjut nih. Lanjut, Bu. Oke, kalau kalian nanti tiba-tiba kepikiran, oh iya tadi gimana ya caranya ya? Oh iya tadi pakai apa ya? Oh iya tadi ini buat apaan ya? Nah, itu nanti kalian bisa tanyakan nanti ya, kalau kalian kepikiran. Oke. Oke. Kemarin-kemarin kita sudah belajar tentang yang namanya lemak. Lemak terus. Nah, sekarang kita akan belajar sedikit berbeda. Kita akan masuk ke dalam metabolisme keton. Kita akan belajar ketogenesis dan ketolisis. Nah, kenapa molekul ini penting? Jadi begini teman-teman, otak manusia, otak kita ini energinya itu eksklusif dari glukosa. Jadi sel-sel otak itu hanya bisa dimasuki oleh glukosa. Asam lemak tidak bisa masuk ke dalam sel otak. Jadi kita tidak bisa menggunakan asam lemak untuk jadi makanan otak. Nah, alternatifnya otak kita ini mau makan makanan lain, yaitu keton. Keton badis. Bahasa Indonesia saya nggak ngerti apa, tapi keton badis disebutnya biasanya. Nah, keton badis ini diproduksi oleh hati. Jadi sel hati itu eksklusif memproduksi keton badis. Akan tetapi sel hati tidak mau menggunakan keton sebagai sumber energinya. Jadi yang mau menggunakan keton sebagai sumber energi hanya otak dan otot. Tapi kalau otot, dia masih mau menggunakan asam lemak. Tapi kalau otak, dia kalau nggak mau gula, ya udah keton. Gitu. Tapi itu dilakukan ketika tubuh kita dalam kondisi yang sangat ekstrim. Otak mau makan keton itu. Apa kondisinya? Jadi yang pertama, ketika kita sedang dalam keadaan lapar, tapi laparnya dalam keadaan yang sangat lama, prolonged starvation. Jadi bukan hungry lagi ya, udah masuk ke starvation, kelaparan. Jadi kita nahan lapar dalam waktu yang lama, entah mungkin kita lagi hemat, gak punya duit, sehingga kita nggak makan. Atau kita sedang diet, pengen banget biar bisa glow up, jadi mau diet, barangkali ya. Atau
kita sedang apa lagi ya, mengalami keadaan di mana level glukosa dalam darah kita extremely ya, saya bilang extremely. Jadi sangat rendah. Nah, itulah kondisi di mana hati kita mau memproduksi keton badis. Dari mana kita bisa memproduksi keton badis? Lagi-lagi kita bertemu dengan molekul yang kita ketemu terus sama doi, yaitu asetil-CoA. Lagi-lagi kita ketemu dengan asetil-CoA. Nah, hari ini juga saya ingin menjelaskan tentang kolesterol ya. Jadi ini karena prosesnya mirip, saya akan gabung di sini juga. Tapi sementara saya mau menjelaskan tentang keton dulu. Jadi di sini misalkan saya punya asetil-CoA. Asetil-CoA itu ada 2 karbon saja ya, seperti ini. S-CoA. Nah, ketika asetil-CoA bertemu dengan sesama asetil-CoA, maka kondensasi antara 2 asetil-CoA ini bisa berlangsung. Nah, kondensasi antara 2 asetil-CoA ini dikatalisis oleh enzim namanya asetil-CoA. Asetil-CoA transferase. Sehingga menghasilkan ya tentu saja gabungan dari 2 asetil-CoA. Oh, jangan lupa ya. Ini hilang CoA-nya. Satu CoA-nya hilang, satunya tetap dipakai ya. Jadi yang di sini dia sudah tidak punya CoA, tapi yang warna hijau dia masih mempunyai gugus CoA. Nah, molekul ini disebut apa? Molekul ini disebut dengan asetil CoA. Nah, kalau misal nih di dalam sel ternyata dia ketemu lagi dengan asetil CoA yang lain. Nah, apa yang akan terjadi? Ya, diajak gabung dong si asetil CoA yang lain. Nah, maka dari itu akan membentuk sebuah molekul. Molekulnya ini namanya panjang ya. Nah, lagi-lagi terjadi kondensasi ya. Kalau kondensasi itu terjadi, maka harus dihilangkan satu buah CoA-nya. Yang ini yang dihilangkan ya. Jadi yang di sini tetap. Nah, saya gambarkan dulu ya. Jadi yang di sini tetap. Oh, bentar. Dia agak ke sini. CoA baru yang oranye. Oh, maaf teman-teman. Oh, bener kok. Bener. Oke. Gini kan ya. Sebentar. Kok saya gambarnya ada yang salah ya kayaknya ya. 3. Bener kok ini asetil CoA. Oh, ini salah teman-teman makanya. Balik saya. Biar jelas ya maksud saya nih. Yang mana yang ini tuh berasal dari yang mana. Kurang PH3.
Jadi gini teman-teman, asetil-CoA yang di sini akan bergabung dengan bagian yang ada di belakang sini, dengan karbon yang di sini, sehingga akan menghasilkan molekul yang ada di bawah. Nah, molekul yang ada di bawah ini namanya panjang. Namanya itu adalah beta hidroksi beta metil glutaril CoA. Biar nggak susah kita singkat HMG CoA. Nah, HMG CoA ini enzim yang bikin HMG CoA sintase. Nah, beta hidroksi beta metil glutaril CoA ini bisa digunakan oleh enzim lain, namanya adalah HMG koaliase. Nah, anehnya HMG koaliase dia malah mengeluarkan satu asetil CoA. Jadi satu asetil CoA-nya dikeluarkan. Jadi kenapa tadi kok kita nambah-nambah terus asetil CoA-nya, tapi kok malah ini dikeluarkan? Saya nggak tahu. Memang begitu prosesnya di dalam tubuh kita. Jadi setelah digabung-gabung asetil CoA-nya, dikeluarin satu asetil CoA-nya. Begitu. Sehingga kita mendapatkan suatu molekul. Molekul tersebut, bentar saya lihat gambarnya aja biar saya gampang gambarnya. Molekulnya seperti ini. Berarti yang dikurangin yang hijau ya. Ini CH3, terus yang biru tetap. Nah, gini ya. Jadi molekul yang ini yang dihilangin. Nah, jadi kita punya molekul ini. Molekul ini namanya apa? Molekul ini namanya adalah asetoasetat. Nah, asetoasetat inilah keton badis. Asetoasetat ini bisa dilakukan oksidasi, kebalik, bisa dilakukan reduksi. Ingat, kalau reduksi itu artinya gugus ketonnya, gugus yang ini, diubah menjadi gugus hidroksil. Sehingga kita akan punya molekul yang ada gugus hidroksilnya. Nah, seperti ini. Nah, molekul ini disebut dengan D beta hidroksi butirat. Nah, molekul ini juga merupakan keton badis. Nah, ada satu lagi keton badis yang bisa kita dapatkan. Molekul itu adalah didapatkan melalui proses dekarboksilasi. Dekarboksilasi artinya kita melakukan pengurangan asetoasetat dekarboksilasi. Pengurangan atom karbon sehingga kita mendapatkan gugus aseton. CH3 ini adalah aseton. Nah, tiga molekul ini gede banget. Tiga molekul ini adalah keton badis. Akan tetapi, aseton ini adalah molekul yang beracun untuk tubuh kita. Nah, jadi kalau kalian tahu yang buat ngilangin kutek, itu kan aseton. Nah, tubuh kita bisa memproduksi itu, akan tetapi beracun untuk tubuh kita. Nah, biasanya aseton ini diproduksinya, untungnya ya tubuh kita itu ngerti ini tuh beracun. Jadi aseton itu diproduksi dalam porsi yang sangat kecil dan biasanya kita keluarkan melalui pernafasan. Makanya biasanya kadang ya orang-orang kalau sakit itu tuh dicek nafasnya. Kalau nafasnya bau aseton itu berarti dia metabolismenya agak bermasalah. Soalnya biasanya memang kita produksi asetonnya kecil sehingga nggak akan berbau. Tapi kalau sampai berbau artinya aseton kita banyak. Kalau aseton kita banyak, otomatis akan mengganggu proses-proses yang lain, karena itu beracun. Oke, ini adalah proses ketogenesis, bagaimana kita bisa membuat
keton badis. Yang pertama, ada asetil-CoA ketemu asetil-CoA, membentuk molekul namanya aseto-asetil-CoA. Aseto-asetil-CoA melakukan kondensasi lagi dengan asetil-CoA yang lain, menghasilkan molekul HMG-CoA. Nggak usah saya sebutkan ya namanya ya, panjang banget. HMG-CoA inilah prekursor untuk membuat keton badis, di mana dia ini bisa dilakukan dengan enzim namanya liase. Lupa saya belum tulis. HMG-CoA liase. Bertemu dengan HMG-CoA liase untuk menghasilkan asetoasetat. Asetoasetat bisa mengalami proses reduksi untuk menghasilkan D-beta hidroksibutirat. Aduh maaf, nggak bisa baca tulisan sendiri. Asetoasetat ini direduksi menjadi D-beta hidroksibutirat, di mana kebalikannya D-beta hidroksibutirat ini juga bisa dioksidasi menjadi asetoasetat. Dan asetoasetat juga bisa mengalami dekarboksilasi menjadi aseton. Namun sayangnya aseton tidak bisa kembali lagi untuk membentuk asetoasetat. Jadi harus segera dikeluarkan kalau kita sudah punya aseton. Oke, bagaimana? Ada yang ditanyakan tentang ketogenesis. Oke, jangan lupa ya, jadi keton badis itu ada 3, asetoasetat, beta hidroksibutirat, dan aseton. Di mana aseton akan dikeluarkan melalui pernafasan. Nah, sedangkan yang lain, 2 ini, asetoasetat, dan beta hidroksibutirat akan masuk ke dalam aliran darah. Masuk ke dalam aliran darah, ini adalah kapiler darah ya, misalnya saja lah. Yang tengah ini kapiler darah. Kemudian akan diantarkan oleh darah menuju tempat-tempat yang membutuhkan. Misalnya saja di sini adalah otak ataupun sel otot. Nah, biasanya ya, proses ketolisis, kan tadi kita belajar ketogenesis ya. Proses ketolisis dari molekul-molekul keton badis ini persis sama dengan proses ketogenesisnya. Tinggal dibalik saja. Jadi misal di sini kita punya asetoasetat. Asetoasetat itu bisa dilakukan reduksi menjadi beta hidroksibutirat. D ya, D jangan lupa. D beta hidroksibutirat. Kemudian asetoasetat ini juga bisa diubah menjadi HMG-CoA melalui proses namanya, bentar bisa nggak ya? Oh, tidak bisa teman-teman. Jadi asetoasetat ini langsung diubah menjadi ini, asetoasetil-CoA. Asetoasetil-CoA. Jadi tanpa melalui HMG. Nah, asetoasetil-CoA ini dia terdiri atas 2 asetil-CoA, ya kan? Nah, sehingga dia bisa dipecah menjadi asetil-CoA dan asetil-CoA, di mana asetil-CoA lagi-lagi akan masuk ke dalam siklus Krebs bersama dengan oksaloasetat dan akan menghasilkan molekul-molekul FADH2 dan NADH yang akan masuk ke dalam elektron transport chain sehingga menghasilkan ATP. Jadi tanpa melalui proses ini ya, tanpa diubah dulu ke HMG-CoA. HMG-CoA ini sangat penting teman-teman. Jadi kalau kita mau bikin kolesterol juga perlu HMG-CoA. Oke, jadi gimana? Ada pertanyaan belum? Prosesnya mudah ya, nggak terlalu rumit kayak kita kemarin belajar yang lain, asam lemak maksudnya. Jadi dia hanya tinggal dipecah-pecah saja secara langsung. Karena molekulnya relatif sederhana ya. Bukan rantai hidrokarbon panjang seperti asam lemak. Ini adalah molekul keton. Keton itu dia adalah gugusnya karbonil. Oke, gimana? Masih belum ada pertanyaan?
Belum ada, Bu. Oh iya teman-teman, satu lagi ya. Mungkin kalau kalian diet harus hati-hati juga. Karena kalau kita diet ya, yang dipakai itu kan keton. Jadi hati kita itu akan memproduksi banyak sekali keton. Nah, ketika tubuh kita punya banyak keton, maka akan menyebabkan tubuh kita itu muntah-muntah. Karena memang keton itu sebenarnya sangat jarang digunakan oleh tubuh kita. Hanya kalau terpaksa saja, hanya kalau kita sedang kelaparan dalam waktu yang lama saja, kita menggunakan keton. Jadi keton itu digunakannya ketika kita terpaksa. Makanya tubuh kita itu sebenarnya nggak suka makan keton. Makanya kadang kita muntah-muntah kalau kita terlalu lapar. Padahal ya nggak ada isinya sebenarnya. Jadi hati-hati ya kalau kalian diet. Nah, ini belum saya jelaskan, belum saya tulis di sini, lupa. Enzim yang mengubah asetoasetat menjadi asetoasetil-CoA disebut dengan enzim thioporase. Di mana enzim ini membutuhkan bantuan dari suksinat. Suksinat dapat dari mana? Dapat dari siklus Krebs menjadi suksinil-CoA. Oke, gampang ya proses ketogenesis dan ketolisis. Nggak serumit proses dari metabolisme lemak yang kemarin-kemarin kita pelajarin. Oke, kita kalau belum ada pertanyaan, nanti kalau ada silahkan ya. Silakan kalian bisa langsung nyalakan mic-nya. Kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ya bolehlah kita lanjut ya. Saya pengen ngebahas tentang namanya adalah kolesterol. Oke, kolesterol. Kolesterol ini adalah molekul yang bentuknya cincin, teman-teman. Jadi kolesterol ini punya banyak cincin. Ini bentar saya aktifin dulu ini. Nah, saya gambarkan ya strukturnya kolesterol. Nah, saya canggih juga ya ini ternyata. Lah, kok nggak jadi bagus ya? Satu doang yang jadi bagus. Ya udahlah. Nah, ini teman-teman, saya gambarkan struktur kolesterol ya. Kenapa kolesterol itu sangat penting? Berbeda ya teman-teman. Jadi antara kolesterol dan yang selama ini kita belajar agak berbeda. Sebenarnya kolesterol itu tidak digunakan untuk diubah menjadi ATP. Tapi kebanyakan kolesterol itu digunakan sebagai prekursor. Jadi untuk bahan dasar dari berbagai hormon yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Nah, ini adalah struktur kolesterol ya. Kolesterol itu ada 4 cincin. Biasanya dinamai dengan cincin A, B, C, dan D. Orang-orang banyak berpikir bahwa kolesterol itu menyebabkan beberapa gangguan kardiovaskular seperti stroke dan serangan jantung. Nah, sekarang kita akan belajar apakah benar sebenarnya kolesterol itu benar-benar bisa menyebabkan hal-hal demikian. Padahal nyatanya kita sebagai manusia itu juga butuh kolesterol. Kolesterol itu kita gunakan untuk sintesis berbagai hormon-hormon steroid. Hormon-hormon steroid itu hormon-hormon pria dan wanita, maksudnya seperti testosteron, progesteron, dan lain-lain. Itu disintesis dari kolesterol. Bukan cuma itu, teman-teman. Di dalam permukaan sel kita kan terdiri dari lemak, ya. Nah, membran-membran kita itu juga ada sedikit kolesterol di dalamnya. Nah, kolesterol itu fungsinya untuk membran-membran sel kita adalah untuk menjaga fluiditasnya. Jadi agar lebih fluid, tapi tidak mudah lepas. Gimana ya? Ya, intinya menambahkan fluiditasnya. Jadi lebih fleksibel lah membran kita itu. Nah, apalagi ya? Oh ya, ini satu lagi fungsinya. Ternyata kolesterol itu ya teman-teman,
Fungsinya itu juga bisa untuk digunakan membuat vitamin, termasuk vitamin D. Gitu. Jadi di sini yang perlu kita garis bawahi bahwa sebenarnya kolesterol itu tidak diubah menjadi ATP selayaknya molekul-molekul yang telah kita pelajari sebelumnya, seperti keton badis, kemudian apa tadi yang kita pelajari, asam lemak, atau gliserol, berbeda. Jadi kolesterol itu memang digunakan dalam bentuk kolesterol itu sendiri, tidak diubah menjadi ATP. Akan tetapi, proses pembuatan kolesterol itu tetap membutuhkan molekul asetil-CoA. Jadi Tuhan itu hebat sekali, teman-teman, menciptakan molekul asetil-CoA di dalam tubuh kita. Molekul ini sangat serbaguna untuk tubuh kita. Tubuh kita sedang low level glucose, asetil-CoA bekerja. Tubuh kita sedang high level glucose, asetil-CoA juga dihasilkan. Jadi larinya kemana-mana. Kalau mau ke ATP, kita tetap harus masuk ke asetil-CoA dulu. Jadi hebat sekali asetil-CoA ini ya. Walaupun dia molekulnya kecil ya, kalau kita lihat dia cuma punya 2 karbon, tapi dia bisa untuk digunakan berbagai macam hal. Nah, sekarang kita belajar sintesis kolesterol. Kolesterol itu dibuat dari proses penggabungan asetil-CoA, mirip dengan keton badis. Sampai kita bertemu dengan molekul ini, molekul HMG-CoA. Kalau untuk membuat keton badis, HMG-CoA akan bertemu HMG-CoA liase. Akan tetapi, ketika HMG-CoA bertemu dengan enzim, namanya enzim HMG reduktase, maka arahnya akan dia menjadi sebuah kolesterol, bukan lagi menjadi keton. Jadi HMG-CoA kalau direduksi menjadi kolesterol, kalau diliasi menjadi keton badis. Nah, reduktase ini biasanya dijadikan obat ya. Enzim HMG-CoA reduktase ini itu banyak dijadikan target obat. HMG-CoA reduktase. Jadi kalau misal contohnya kolesterol ya, kolesterol itu kalau tinggi memang menyebabkan penyakit. Nah, obatnya itu ada obat yang targetnya tuh reduktase. Jadi reduktasenya itu dihambat dengan obat sehingga tidak bisa dilakukan sintesis kolesterol gitu. Nah, sebenarnya ini prosesnya sangat panjang, teman-teman. Saya nggak akan cerita karena saya sendiri masih agak bingung ya dengan prosesnya, sangat rumit prosesnya. Intinya HMG-CoA ini akan diubah menjadi molekul namanya, bagus sekali namanya, mevalonat. Mevalonat ini akan diubah menjadi molekul yang penting juga yang disebut dengan isopentil, ada ya benar, pirofosfat. Kalau kalian nggak bisa baca tulisan saya, bilang ya. Saya juga kadang kesulitan membaca tulisan saya sendiri. Prosesnya panjang juga ya, teman-teman. Jadi ini multi steps. Saya tidak akan menjelaskan. Kemudian, isopentil pirofosfat ini akan melalui step lagi. Stepnya lagi-lagi panjang ya, saya nggak akan cerita. Membentuk molekul namanya squalene. Kalau kalian update dengan skincare, squalene ini banyak banget digunakan untuk menghidrasi kulit. Ya. Kalau kalian lihat mungkin kalian beli skincare ada kandungan squalene. Squalene itu sebenarnya prekursor dari kolesterol. Jadi kalau mau ngebikin kolesterol, squalene itu perlu. Gitu. Ini ada 21 step, banyak banget teman-teman. Saya nggak mau menjelaskan. Nah, squalene ini akan diubah menjadi salah, dehidro bukan hidro.
diubah menjadi 7-dehidrokolesterol. Barulah dari situ dia bisa diubah menjadi molekul kolesterol. Nah, saya mau menjelaskan singkat-singkat aja ya. Karena prosesnya panjang, mungkin kalau kalian ingin dan penasaran, ingin tahu bagaimana sebenarnya mekanisme reaksi, gimana asetil-CoA yang cuma 2 karbon itu bisa jadi cincin-cincin seperti ini, kalian bisa buka bukunya Lehninger tentang Principle of Biochemistry. Di situ dijelaskan lengkap tentang sintesis kolesterol. Kalau versi terbarunya ada di chapter 21. Kalian bisa cek sendiri, itu prosesnya sangat panjang, tapi intinya seperti ini. Jadi asetil-CoA ditambah asetil-CoA membentuk asetoasetil-CoA. Kemudian ditambah lagi asetil-CoA menghasilkan HMG-CoA. HMG-CoA direduksi menjadi mevalonat dan kemudian diubah menjadi isopentil virofosfat. Isopentil virofosfat diubah menjadi squalene. Ini stepnya banyak sekali ya. Kemudian diubah lagi menjadi 7-dehidrokolesterol dan barulah kita ketemu dengan kolesterol. Nah, molekul-molekul ini penting, teman-teman. Ini penting, ini penting. Jadi di antara intermediate kolesterol itu penting. Kolesterolnya juga penting. Jadi apa-apa yang ada di tubuh kita itu sebenarnya penting, pasti ada manfaatnya. Bahkan banyak sekali molekul-molekul yang sudah ada di tubuh kita itu tetap ditambahkan di banyak produk-produk di dalam kehidupan kita. Ya misalnya squalene ini. Squalene ini sebenarnya sudah ada di tubuh kita. Kita sudah punya sendiri, kita bisa mensintesis sendiri, tapi di produk-produk skincare ditambahkan squalene. Oke, untuk sementara itu dulu. Bagaimana, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke lipoprotein? Ini kita sampai jam berapa ya? Jam 11:20. 11 lebih berapa? 11:10, Bu. 11:10. Oke, masih ada waktu. Oke, silakan. Kalau ada pertanyaan. Mungkin saya, Bu, izin bertanya, Bu. Iya, ini siapa nih yang nanya nih? Kok cowok nih? Agus Lasono, Bu. Agus. Oh, halo Agus. Ya, Bu, terkait kan tadi tentang kolesterol, Bu. Silakan. Kan jika seseorang yang sering mengonsumsi lemak trans itu kan, Bu, akan menyebabkan turunnya HDL atau kolesterol sehat, Bu. Benar. Terus apa dampak atau akibat yang terjadi, Bu, jika kadar HDL kita turun? Dan jika tingkat HDL kita di atas normal, Bu, apakah baik untuk kesehatan, Bu? Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih pertanyaannya Agus. Agus, kok udah tahu HDL? Padahal saya belum menyentuh HDL sama sekali. Apa kebanyakan HDL, Agus? Kalau tentang kolesterol tuh, Bu, saya pernah bacanya tapi lupa kapan sih saya bacanya, tapi tentang ada HDL gitu, Bu. Terus saya cari HDL itu apa, ternyata itu kolesterol sehat gitu, Bu. Ya benar sekali, benar. Saya baru mau menjelaskan. Oke, bagus sekali Agus. Terima kasih pertanyaannya dan pengetahuannya sangat luas ya ternyata Agus ya. Oke, jadi nanti akan saya jelaskan ya. Benar teman-teman. Jadi ada benar kata Agus, ada namanya HDL. HDL itu adalah high density lipoprotein. Nah, itu akan saya jelaskan. Oh, ini kalau udah nggak ada pertanyaan saya tutup dulu sambil saya mau menjelaskan apa yang ditanyakan oleh Agus. Jadi, ya memang benar kolesterol itu ada kolesterol yang baik, ada kolesterol yang jahat. Nah, kolesterol yang baik itu nanti benar, kolesterol yang baik itu adalah HDL dan kolesterol yang tidak baik itu adalah LDL, low density lipoprotein. Nah, ini baru saya mau menjelaskan. Nah, sekarang kita lihat apakah dampaknya dari adanya LDL, HDL dan molekul-molekul lipoprotein yang lain. Ini adalah kita akan sedikit membahas tentang metabolisme lipoprotein. Yang mana tadi pulpennya? Kita akan membahas tentang lipoprotein. Ini judulnya lipoprotein ya teman-teman. Metabolisme, tapi saya jelasinnya secara singkat ya. Nah, kita lihat ini dulu. Ini adalah molekul-molekul lipoprotein. Sesuai namanya,
lipoprotein. Dia adalah molekul yang isinya lipo, lipid, dan isinya adalah protein. Nah, lipid itu macam-macam kan teman-teman. Ada triasilgliserol, ada fosfolipid, ada apalagi kolesterol itu juga lemak. Nah, semuanya itu tergabung di dalam molekul namanya lipoprotein. Nah, lipoprotein itu macam-macam. Ada chylomicron, yang paling gede ini gambarnya, VLDL, IDL, LDL, dan HDL. Nah, VLDL itu adalah very low density of lipoprotein. Jadi density di sini merujuk kepada proteinnya, di mana molekul lipoprotein yang mempunyai protein paling sedikit adalah sikomikron. Siko ya, saya ini salah nulis. Oke. Sikomikron. Nah, sikomikron ini kemarin sempat saya jelasin singkat pas di awal. Jadi begini teman-teman, sikomikron itu diproduksi di usus. Jadi ketika kita makan, makanan kita akan diemulsifikasi oleh bile salts, dan kemudian difusi dan diserap oleh usus halus. Diserap di usus halus, kemudian dipak untuk masuk ke dalam aliran darah menjadi siklomikron, supaya bisa diantar menuju ke hati untuk dilakukan banyak sekali proses. Nah, sekarang kita ngomongin tentang komponen-komponen dari molekul-molekul lipoprotein ini. Nah, sikomikron, dia terdiri atas, ya sama sih, ada protein, triasilgliserol, kolesterol, dan fosfolipid. Nah, proteinnya dulu. Aduh, tangan saya basah. Nggak bisa. Nah, bisa nih. Nah, protein. Kalau di sikomikron, proteinnya itu sangat sedikit. Saya nggak tahu berapa, tapi dikit biasanya. Ya, anggap saja sedikit itu saya tulisnya VO, sedikit. Sedangkan di VLDL, very low density of lipoprotein, proteinnya ada sekitar 5%. Jadi 5% dari keseluruhan molekul besar ini adalah protein. Kalau ideal ini tidak saya isi ya. Ideal ini adalah intermediate. Jadi saya gambarkannya di sini cuma mirip saja dengan VLDL. Ya. Nah, kalau LDL ini itu intermediate ya. Kalau LDL itu low density of lipoprotein, di mana proteinnya itu ada sekitar 20%. Sedangkan kalau high, proteinnya mencapai 40%. Jadi begini teman-teman, kalau dia semakin sedikit proteinnya, artinya yang banyak itu apa? Yang banyak adalah lipid. Dan lipid itu terdiri atas triasilgliserol, kolesterol, dan kemudian fosfolipid. Nah, kalau silomikron, dia sangat banyak lipidnya. Karena apa? Karena kita makan. Nah, misalkan kita makan makanan yang kaya lemak, otomatis silomikron kita isinya akan banyak lemak daripada proteinnya. Jadi, lipid di dalam silomikron itu mencapai 99. Lipid di sini triasilgliserolnya ya. Nah, sedangkan kolesterolnya ada 8%. Kemudian fosfolipidnya sisanya. Sedikit ya. Sama, proteinnya juga sedikit. Kalau VLDL, lipidnya mencapai 60%. Kolesterolnya mencapai 20%. Dan apalagi fosfolipidnya 15%. Nah, kalau low density lipoprotein, maka lipidnya
triasil gliserolnya sedikit, 8%. Tapi kolesterolnya banyak. Nah, ini tadi makanya saya bilang LDL itu punya komponen kolesterol yang banyak. Dan dia ini adalah kolesterol jahat. Yang selama ini orang-orang katakan sebagai kolesterol jahat, itu bukan kolesterolnya yang jahat, tapi LDL yang jahat, lipoproteinnya yang jahat. Karena dia mengandung 50% adalah kolesterol. Dan fosfolipidnya ada sekitar 20. Loh, kenapa nih? 22%. Nah, kalau HDL, si kolesterol baik, dia lemaknya sangat sedikit. Sangat sedikit lemaknya. Dan kolesterolnya mencapai 25%. Fosfolipidnya 30%. Nah, karena itulah dia juga disebut kolesterol baik. Nah, ada lagi, dia digelari kolesterol baik itu karena beberapa hal juga, nanti saya cerita. Nah, gambar saya ini ada merah, hijau, putih, hijau, ungu ini. Ini adalah gambar dari protein-protein yang menempel pada molekul-molekul lipoprotein. Di mana masing-masing molekul lipoprotein ini punya spesifikasi masing-masing untuk protein yang menempel. Bentar, di tangan saya basah nih, nggak bisa dipakai. Duh, malah terhapus. Ya udahlah, nggak usah ditarik. Jadi ini saya tuliskan beberapa protein yang menemani mereka. Silomikron, dia ditemani oleh banyak protein, misalnya apoprotein, apolipo. Nah, lupa, ini kan lipoprotein ya. Apolipoprotein A, apolipoprotein B. B48 biasanya, bukan B. Kemudian apolipoprotein C dan apolipoprotein E. Sedangkan kalau VLDL biasanya dia ditemani oleh apolipoprotein B100. Kalau LDL dia ditemani juga sama sih dengan VLDL B100 juga. Kalau HDL dia ditemani oleh apolipoprotein A dan apolipoprotein C. Nah, fungsinya apa sih apolipoprotein yang menemani masing-masing lipoprotein ini? Fungsinya adalah untuk jadi tiket masuk. Jadi misal begini nih, silomikron itu dia hanya bisa mengantarkan lipid dan protein dari usus halus menuju ke hati. Maka dia punya tiket berupa apolipoprotein A, B48, C, dan E. Nah, lain-lain nanti saya cerita. Intinya protein-protein yang berasosiasi dengan lipoprotein di sini berfungsi sebagai tiket masuk, sebagai reseptor, supaya dia bisa untuk mengantarkan apa yang dibawanya. Yang dibawa apa? Ya ini, ada protein, ada lipid, ada kolesterol, ada fosfolipid. Untuk apa mereka? Macam-macam. Kalau triasilgliserol bisa digunakan untuk sintesis ATP, ya kan? Dari asam lemak dan gliserolnya. Kolesterol bisa digunakan untuk berbagai komponen hormon. Fosfolipid digunakan untuk membuat membran dari selnya, gitu ya. Nah, sekarang kita cari tahu perjalanan mereka. Nah, ini saya gambarkan 3 jaringan penting. Saya gambarnya kurang bagus ya. Mungkin kalau kalian lebih jago menggambar, silakan digambar lebih bagus. Saya nggak bisa menggambar usus, teman-teman, mohon maaf. Ini yang sebelah kiri adalah usus. Yang di tengah adalah hati. Yang di kanan ini adalah jaringan. Di sini saya khusus membuat jaringan adiposa. Ya, karena memang jaringan adiposa itu ada di hampir seluruh jaringan kita. Jadi saya gambarkan sel adiposa, jaringan adiposa. Ini adalah adipositnya. Oke, kita berangkat dari ketika kita makan. Ketika kita makan, makanan kita akan diemulsifikasi oleh bile salts. Kemudian bile salts, kemudian komponen-komponen tersebut akan
diserap oleh usus halus, dan dipak ke dalam silomikron. Andaikan yang warna oranye ini adalah silomikron. Silomikron ini, dia datang dari mana? Dia datang dari usus. Dia akan berjalan di aliran darah untuk menuju ke dalam hati. Seperti yang kita tahu, di dalam hati banyak sekali proses yang terjadi, termasuk proses pembuatan keton. Pembuatan keton eksklusif hanya dilakukan di sel hati. Untuk itu, barang-barang kita atau makanan-makanan kita otomatis akan menjadi properti kita kan di dalam tubuh makanan kita. Itu akan dibawa ke hati untuk diproses lebih lanjut, untuk dipakai apa yang kita butuhkan, entah itu ATP atau kolesterol atau apapun. Nah, dari hati gimana ya ngomongnya ya? Nah, di hati, molekul-molekul tersebut, komponen-komponen tersebut, ya misal trigliserida, kemudian kolesterol yang sudah dihasilkan, kemudian misal fosfolipid yang juga sudah dihasilkan, PU4-tiamin. Nah, semuanya juga nanti akan dipak lagi untuk diantarkan menuju bagian-bagian yang membutuhkan. Ya kan misal kolesterol nih. Kolesterol kan misal dibuat untuk membuat hormon testosteron misal. Maka hati tidak bisa membuat hormon tersebut. Maka perlu diantar ke jaringan tujuan supaya bisa digunakan oleh yang membutuhkan. Makanya hati ini punya angkutan umum yang disebut dengan VLDL. Saya agak gedein lah. Nah, semuanya itu dipak di VLDL. Yang warna hijau ini VLDL ya. Nah, VLDL ini disekresikan oleh hati, khusus oleh hati. Jadi fungsinya masing-masing ya. Kalau silomikron, kok warna hijau? Silomikron dia berasal dari usus. Kalau VLDL dia berasal dari hati. Berasal dari hati. Gini banget ya dia ya. Berasal dari hati. Hepatosit namanya, sel hati itu ya. Kemudian dia dirilis ke dalam aliran darah. Sama seperti bagaimana silomikron itu ya. Karena memang transportasi di dalam tubuh kita itu adalah darah. Jadi mau nggak mau harus lewat darah. Nah, di dalam aliran darah, si VLDL ini bertemu dengan banyak orang. Bertemu dengan banyak orang. Maksudnya gimana tuh? Nah, contohnya ini nih, HDL. Tadi yang sempat disebutkan oleh Agus ya namanya. Agus. HDL itu disintesis oleh tubuh. Jadi tubuh kita tuh canggih banget, teman-teman. Ketika kita sudah selesai misal membuat sebuah komponen, misal kita di tubuh kita sudah selesai membuat hormon progesteron, misal adrenalin, maka sisa bahan-bahannya itu harus diangkut kembali ke hati. Jadi molekul-molekul penting itu di hati tempatnya. Nah, HDL itu high density lipoprotein, itu disintesis oleh jaringan tubuh selain hati dan diantarkan menuju hati. Nah, dalam perjalanannya, VLDL akan bertemu dengan HDL. Nah, VLDL ini akan diberi sebuah protein oleh HDL. Kenapa diberi protein oleh HDL? Karena istilahnya dia tuh dikasih tiket sama HDL biar bisa masuk ke jaringan-jaringan yang dibutuhkan. Karena kita tahu HDL itu berasal dari jaringan lain selain hati. Nah, makanya HDL tuh punya tiket buat masuk ke jaringan lain. Sedangkan VLDL nggak punya. Makanya dikasih lah tuh tiketnya oleh HDL. Nah, protein tersebut namanya adalah ApoC2 dan ApoE. ApoC2 dan ApoE. Warna apa ya enaknya ya? Ungu kali ya. ApoC2 dan ApoE. Ini ApoE.
itu diberikan oleh HDL. Nah, setelah diberikan oleh HDL, VLDL ini berubah namanya. VLDL ini berubah namanya menjadi intermediate. Warna biru kali ya. Dia berubah menjadi intermediate. Nah, dalam perjalanannya lagi, si intermediate ini ketemu lagi dengan HDL yang lain. Nah, barulah di sini terjadi transaksi. Jadi ketika dia dalam keadaan intermediate, HDL ini nggak mau cuma ngasih. Jadi dia minta sesuatu dari si IDL. Apa yang diminta? Jadi IDL akan memberikan, warna biru salah, akan memberikan lemak atau triasilgliserol kepada HDL. Sedangkan HDL akan menukarnya dengan kolesterol. Nah, dengan demikian, kenapa ya? Si LDL ini akan berubah nama lagi. Dia menjadi LDL, maaf tadi IDL ya. Yang warna biru ini IDL. IDL ini berubah nama menjadi LDL, low density. Nah, LDL inilah siap masuk ke dalam jaringan. Nah, sekarang kembali ke pertanyaan Agus tadi. Kenapa bisa HDL ini disebut sebagai kolesterol baik dan kenapa ada juga kolesterol jahat? Siapa kolesterol jahat itu sebenarnya? Nah, jadi begini teman-teman, proses transaksi ini, transaksi antara HDL dan IDL, ini saya kasih gimana ya biar ngasih namanya gitu biar jelas. Ini HDL, ini IDL, ini LDL, oke udah. Proses transaksi ini menyebabkan LDL ini kaya akan kolesterol. Ya kan? Karena dia ditambahkan kolesterol oleh si HDL. Nah, dalam perjalanan LDL menuju ke jaringan, seringkali LDL ini meninggalkan sisa-sisa kolesterolnya di jaringan, di kapiler darah. Nah, sehingga apa yang terjadi ketika ada kolesterol yang menumpuk, yang dibawa oleh LDL itu menumpuk, maka akan menyebabkan penyempitan pembuluh darah. Nah, ketika pembuluh darah kita sempit, maka molekul-molekul atau sistem transportasi di dalam tubuh kita tidak akan berjalan dengan baik. Nah, itulah yang menyebabkan banyak sekali penyakit-penyakit kardiovaskular yang disebabkan oleh kolesterol. Jadi si kolesterol jahat itu adalah LDL. Nah, HDL, dia ini ketika dia keluar dari jaringan menuju ke dalam hati, dia ini bisa mengangkut kolesterol yang berserakan di kapiler darah. Nah, jadi dia itu selain ngasih kolesterol ke IDL, dia sebenarnya juga baik. HDL ini dia ngambilin kolesterol-kolesterol yang nyangkut di kapiler darah untuk dibawa ke hati untuk diproses lebih lanjut. Gitu, teman-teman. Itulah kenapa ada namanya kolesterol baik, ada namanya kolesterol jahat, di mana kolesterol baik itu adalah HDL dan kolesterol jahat adalah LDL. Oke, sampai di sini. Silakan, ada pertanyaan atau tidak? Agus, gimana Agus? Kamu ngerti nggak yang saya jelasin? Ya, Bu, cukup mengerti, Bu. Dan tadi kan, Bu, yang saya tanyakan, Bu, dampak atau akibat yang terjadi jika kadar HDL kita itu turun, Bu. Dan jika tingkat HDL kita itu di atas normal, Bu, apakah baik untuk kesehatan kita, Bu? Gitu, Bu. Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus. Apa efeknya buat tubuh kita tentang HDL-nya? Nah, HDL ini mengangkut sisa-sisa barang-barang yang sudah tidak digunakan di dalam jaringan untuk diangkut ke hati, untuk di-recycle, untuk digunakan kembali. Nah, ketika HDL kita
ada pada posisi sangat banyak, apa yang akan terjadi? Apakah tubuh kita akan makin sehat? Ya tentu saja tidak sebenarnya teman-teman. Apa saja yang berlebihan itu tidak baik. Walaupun dia yang awalnya baik, tapi kalau berlebihan itu tidak baik. Nah, kalau HDL kita banyak, otomatis akan banyak yang diangkut dari jaringan menuju ke hati. Nah, bisa jadi apa yang diangkut dari jaringan menuju hati itu adalah sesuatu yang masih diperlukan oleh jaringan tersebut. Jadi belum selesai itu istilahnya. Makanya HDL itu banyak. Jadi bisa jadi malah jaringan kita itu kekurangan barang karena barangnya diambil oleh HDL, diangkut ke dalam hati. Jadi sebenarnya walaupun konotasinya baik, kolesterol baik HDL ini, ketika kita memproduksi terlalu banyak HDL, maka yang ditakutkan adalah ketika barang-barang yang masih diperlukan di jaringan lain malah diangkut ke hati, padahal masih dibutuhkan. Sehingga kalau jaringan lain tidak mendapatkan supply sesuai kebutuhannya, otomatis banyak sekali komponen-komponen yang gagal diproduksi. Nah, seperti itu. Oke, udah jam Terima kasih, Bu. 11.08. Oke, makasih juga ya Agus pertanyaannya. Oke, sisa 2 menit. Silakan deh kalau ada pertanyaan sebelum nanti saya tutup. Ini kalian silakan berkreasi sendiri ya, gambar yang lebih bagus aja. Ada yang bertanya nggak? Oh, Rizka. Iya, Bu, saya mau bertanya. Maaf Rizka, suaranya kenapa ya? Mungkin di chat aja deh kalau agak gini mic-nya. Biar jelas ya. Mungkin kalau mic-nya bermasalah, yang lain bisa tanya lewat chat aja. Hari ini saya sebenarnya tadi pengennya mau ada kuis kecil-kecilan, tapi ternyata waktunya nggak cukup ya. Ya sudahlah, mungkin lain kali kalau ada waktu. Ya ini dia. Kenapa setelah melahirkan terjadi perubahan besar pada fisik seperti badannya yang tiba-tiba besar, sedangkan ketika masih muda sebelum hamil tubuhnya susah gemuk? Apa ada hubungan dengan kolesterol, Ibu? Oke, terima kasih pertanyaannya, Ripka. Oh ya, tentang ibu-ibu ya. Sebenarnya saya kurang mengerti juga kalau tentang orang hamil, karena kalau hamil itu kompleks sekali ya prosesnya. Apalagi ada 2 organ masing-masing di dalam tubuh kita. Organ kita dan organ bayi yang ada di tubuh kita. Jadi akan ada sirkulasi yang saling berkesinambungan antara punyanya ibu dan punya si anak. Masalahnya, punya si anak ini belum optimal. Otomatis punya si ibu ini akan bekerja lebih untuk bisa memenuhi kebutuhan organ-organ pada bayinya. Untuk itulah yang bisa menyebabkan mungkin pada ibu-ibu hamil setelah melahirkan masih tersisa organ bagian-bagian yang masih gemuk. Karena apa? Tubuhnya saat hamil beradaptasi untuk memproduksi lebih banyak. Karena kalau memproduksi lebih banyak, kerja lebih banyak, yang dihasilkan banyak kan, otomatis tubuhnya akan menjadi lebih besar. Karena itulah banyak sekali ibu-ibu yang berusaha sangat keras untuk mengecilkan badannya setelah melahirkan. Karena tadi, karena ketika hamil tubuh kita mengadaptasikan diri agar bisa memenuhi kebutuhan bayi juga, selain memenuhi kebutuhan diri sendiri. Makanya tubuhnya membesar. Nah, setelah melahirkan, tubuh kita perlu adaptasi lagi supaya kita bisa untuk kembali ke ukuran normal. Tapi ibu-ibu itu masih perlu menyusui ya teman-teman. Jadi mau nggak mau masih banyak yang dilakukan oleh seorang ibu setelah melahirkan. Ya, jadi tetap harus memproduksi dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan ASI. Begitu. Bagaimana Ripka? Apakah masih belum bisa dimengerti? Intinya tubuh seorang ibu itu didesain untuk adaptasi bisa memenuhi kebutuhan dari bayinya juga. Makanya tubuhnya jadi besar gitu.
Oke, gimana Rifka? Kalau masih belum mengerti silakan ditanyakan di chat lagi, tapi kalau sudah mengerti silakan bilang juga di chat ya, biar saya mengerti ini sudah clear atau belum. Iya, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya, Ibu. Oke, terima kasih juga atas pertanyaannya. Sebenarnya hubungannya nggak cuma tentang kolesterol ya, tapi tentang semua organ tugas. Itu jadi double tugasnya di seorang ibu. Oke, sudah jam 11.12. Terima kasih teman-teman sudah hadir dalam kelas pada pagi sampai siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa kalian terima dengan baik dan bisa juga bermanfaat untuk kehidupan kalian. Saya mohon maaf jika apa yang saya sampaikan mungkin ada yang kalian kurang jelas, yang kurang jelas bisa ditanyakan. Mungkin kalau kalian nggak sempat tanya di kelas, kalian bisa bolehlah kalian chat saya, nomor saya ada di Bas tahu nomor saya. Kalau mau tanya silakan. Untuk besok saya akan ganti bab, saya akan masuk ke bab sintesis asam nukleotida. Nanti kita akan bahas tentang DNA dan RNA. Pembahasannya kan lebih seru lagi, karena ini tentang pewarisan sifat ya. Jadi seru nanti kita bahasnya. Oke, terima kasih. Saya tutup perkuliahan hari ini. Terima kasih sudah hadir. Mohon maaf jika ada salah. Sampai ketemu minggu depan. Kita akan bertemu lagi untuk membahas materi-materi yang lebih baru. Oke, saya tutup ya. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih juga. Selamat beraktivitas, selamat berpuasa yang berpuasa ya.